Ya. Dan saya pikir kalau bicara ini siapa Bung yang bisa akan datang, tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di Piala Asia kemarin di Qatar. Ketika kita lolos dari fase grup ke 16 besar, kalau ada perubahan mungkin 1-2 pemain yang akan dia ambil. Ya. Banyak juga yang berharap bahwa Sadil mungkin bisa ditarik kembali, banyak kan Sadil dicoret kemarin, Sadil Ramdhani yang bermain di Sabah. Ya. Kemudian kembalinya masih ada harapan memang Stefano Lillipali kalau pemain lokal. Ini pemain yang sangat bagus yang lagi gacor ya di klub Borneo dan ada kesempatan memang, tapi apakah STY akan panggil dia? Itu kan kita tidak tahu juga. Semua tergantung dari STY untuk bisa panggil Vano. Ini kalau kita bicara pemain dalam. Kalau pemain luar tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Ada ketambahan. Justru menambah 2 pemain lagi tuh, Ragnar dan juga dengan Tom Haye. Bahkan 3 dengan Nathan Cho. Nah artinya ya gak salah juga jika Shin Tae-yong masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Korea. Dalam hal ini saya pikir PSSI pun harus ya memberikan kepastian juga ya. Apalagi sekarang kan kita kan belum tahu juga nih pemain-pemain inti bisa membela atau enggak timnas Indonesia U23. Kalau memang para pemain inti gak bisa membela timnas Indonesia U23, ya target itu saya pikir perlu dipikir ulang. Kalau bisa direvisi. Kalau full tim ya tentu kita punya peluang yang baik untuk bisa lolos dari fase grup. Jangankan itu, seperti yang Shin Tae-yong katakan, bisa juga lolos sampai semifinal. Tapi sekarang dari PSSI ini maunya bagaimana? Harus jelas juga. Kalau para pemain inti gak bisa main, ya apakah target itu wajar bagi Shin Tae-yong untuk bisa membawa timnas Indonesia U23 itu lolos dari fase grup? Kalau menurut saya sih itu misi mustahil bagi Shin Tae-yong. Tapi ya tentu dia tidak akan give up, dia tidak akan menyerah. Pasti dia akan berpikir positif dan mengatakan ayo kita coba untuk lolos dari fase grup. Tapi kan gak gampang teman-teman. Apalagi kalau mengandalkan pemain-pemain dari liga domestik nih. Let's say semuanya, memang sih katanya Pratama Ahran akan dilepas oleh Suwon FC, bagus. Tapi seandainya pemain-pemain lain adalah pemain-pemain yang berasal dari liga domestik kita yang juga bukan merupakan pemain inti dari timnas Indonesia U23, nah gimana caranya bisa bermain rapi? Gimana caranya bisa bermain taktis? Sulit. Kan sekarang sudah ada berita nih yang mulai viral bahwa dari Persija dan Borneo FC keberatan melepaskan pemain-pemain mereka. Dan memang ada beberapa pemain dari Borneo FC dan juga dari Persija yang memang diperlukan oleh Shin Tae-yong. Tapi dalam hal ini juga saya tidak ingin mengatakan bahwa Shin Tae-yong ini tidak akan bisa bekerja tanpa pemain-pemain inti, enggak. Tapi target itu akan semakin berat untuk dia capai tanpa pemain-pemain inti. Dia langsung diperpanjang, ini akan jauh lebih bagus daripada menunggu sampai bulan Juni yang akan datang. Karena Korea ini terus mengincar. Kalau Korea memang sudah mau untuk mengambil kembali STY, saya kira STY juga tidak bisa menolak kalau mereka menunggu sampai bulan Juni dengan melepas, saya bilang tadi, seorang caretaker sambil menunggu kedatangan STY. Tapi tetap STY untuk sementara ini masih fokus dengan tim nasional Indonesia karena dia masih punya tugas. Ya, ada 2 tugas, melanjutkan di fase lanjutan Piala Dunia di grup F. Ya, karena grup F itu masih sampai bulan Juni. Setelah lawan Vietnam kita akan melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan tanggal 11-nya melawan Filipina. Semua di Indonesia. Setelah itu baru kontraknya selesai. Ya. Setelah selesai baru ada pembicaraan selanjutnya. Tapi ketika selesai dan kemudian Korea sudah menyodorkan kontrak terhadap STY untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan, nah ini akan sulit tentunya. Nah ini menjadi perhatian tentunya bagi Federasi Bola Indonesia untuk melihat bagaimana potensi dari STY. Karena banyak juga yang menginginkan STY untuk stay bersama tim nasional Indonesia. Karena dia sudah membangun tim ini, fondasinya sudah kuat. Tinggal ke depan nantinya, apalagi sudah kedatangan beberapa pemain yang dinaturalisasi, pemain keturunan kita, ini tentunya akan semakin kuat sesuai dengan keinginan STY. Jadi saya pikir STY juga akan menghadapi sebuah dilema, ya, apakah dia akan pergi atau tidak. Walaupun memang saya pikir hatinya masih tetap untuk di tim nasional Indonesia dan dia ingin memang terus bersama dengan tim nasional Indonesia. Tapi ini juga akan menjadi kendala buat dia ketika ada godaan rayuan yang kuat dari Federasi Sepak Bola di negaranya untuk mengambil dia. Menurut saya sih kebaikan, ketum Erik ini kebaikan. Oke. Itu kan baik loh. Karena yang Maret kan ada lanjutan kualifikasi Piala Dunia, itu nggak dihitung. Padahal kualifikasi Piala Dunia itu adalah event paling ultimate. Tapi ketum evaluasinya di Piala Asia U23. Iya, Piala Asia. Jadi ketum Erik ini udah baik. Naturalisasi dikasih, fasilitas dikasih. Iya. Minta mobil baru dikasih. Ya. Jadi
apa istilahnya, kan kalau dari komentar-komentar netizen aja ya, soal ya memang Pak Erik itu baik lah, memberikan semua fasilitas yang ada gitu. PSSI sekarang luar biasa supportnya. Iya, supportnya luar biasa dan ini suatu pertanda yang baik gitu. Iya. Pertanda yang baik untuk kemajuan sepak bola Indonesia, terutama timnas ini tadi ya. Tapi jangan mau dibodoh-bodohin sama asing, itu aja. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohin, ilmu bolanya harus tetap ada. Makanya harus dilengkapi. Tim teknis khusus, BTN-nya juga jangan cuma sekedar pelaksana teknis di lapangan sekelas manajer atau apa BTN. Oke. Alasan logis Sintayong panggil Stefano Lillipali dan Sadil Ramdhani saat Timnas Indonesia vs Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, akhir Maret tahun 2024 mendatang. Agenda Timnas Indonesia vs Vietnam akan hadir dalam 2 kali pertemuan yang berlangsung saat periode FIFA Matchday 18-26 Maret tahun 2024. Dengan demikian, pelatih Sintayong dapat memanggil para pemain abroad hingga pemain klub papan atas Liga 1 termasuk Stefano Lillipali. Yap, penggawa dari Borneo FC Samarinda ini kerap kali menjadi sorotan ketika daftar pemain skuad Timnas Indonesia dikumandangkan. Momen terakhir yang paling disorot ialah saat Lillipali tak masuk ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Kala itu, Sintayong beralasan stamina dari Stefano Lillipali tak cocok untuk lawan di level Piala Asia. Bisa disadari dengan usia 34 tahun, tentu mos-mosan bagi Vano yang bakal menjalani pertandingan tempo 2-3 hari. Kini setelah agenda Piala Asia 2023 berlalu, terbuka kans kembali Stefano Lillipali untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Di mana tentu faktor stamina bisa dikesampingkan karena akan menjalani pertandingan dengan tempo lebih pendek. Terlebih Sintayong pasti tergiur dengan catatan pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut. Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain terbaik yang berkiprah pada musim Liga 1 2023/2024. Jika dilihat dari statistik Transfermarkt, Stefano Lillipali telah memainkan seluruh pekan pertandingan hingga detik ini. Pemain sayap sekaligus second striker ini tak pernah absen untuk Borneo FC Samarinda. Bahkan presentasi Stefano Lillipali menembus starting line-up ialah 100%. Catatan tersebut berbuah manis dengan koleksi 11 gol beserta 16 asisnya hingga detik ini. Di mana untuk gol, Stefano Lillipali menjadi satu-satunya pemain berpaspor Indonesia yang bertengger di top 10 daftar top skor. Yap, barisan daftar top skor sementara ini didominasi oleh striker asing, khususnya Brasil. 4 peringkat teratas dihuni Alex Martins Dewa United, David da Silva Persib, Gustavo Almeida, Persija, serta Junior Brandao, Bayangkara FC. Untuk Alex dan David da Silva kompak menghuni posisi puncak dengan koleksi 16 gol. Raihan itu terpaut 5 gol dari koleksi Stefano Lillipali di urutan ke-6 daftar top skor. Lalu soal urusan asis, tentu sosok Stefano Lillipali tak tertandingi oleh pemain di Liga 1 lainnya. Saat ini Stefano Lillipali memimpin dengan koleksi 16 asis. Posisi Vano unggul jauh dari peringkat kedua yang dihuni oleh gelandang asing Persis Solo, Alexis Mesidoro. Pemain asal Argentina itu baru mencatatkan 10 asis untuk tim berjuluk Samber Nyawa. Dengan demikian, Stefano Lillipali lebih banyak terlibat dari untuk proses gol yang cetak oleh Borneo FC. Tingkat keterlibatan Stefano Lillipali ialah 60% dari total 45 gol masuk yang dicatatkan Borneo FC. Dengan demikian, statistik dari Stefano Lillipali tersebut membuat kans besar dipanggil untuk agenda melawan Vietnam. Terlebih Sintayong juga mempercayai Stefano Lillipali saat partai-partai kandang dalam agenda FIFA Matchday mulai Maret hingga September tahun 2023 lalu. Lebih lanjut Timnas Indonesia butuh kekuatan lebih saat melakoni agenda tersebut. Pasalnya Vietnam akan menjadi tantangan tersendiri skuad Timnas Indonesia. Yap, The Golden Stars membawa aroma balas dendam setelah kekalahan atas Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. Kemenangan merupakan harga mati bagi Timnas Indonesia untuk mengeluarkan dari posisi bontot klasemen grup F. Di mana Timnas Indonesia tertinggal atas Irak pada posisi puncak, Vietnam runner-up serta Filipina di peringkat ketiga. Kemenangan demi kemenangan tentu mampu membawa Timnas Indonesia lolos untuk pertama kali ke fase selanjutnya. Terlebih setelah melawan Vietnam,
timnas Indonesia juga akan melakoni agenda serupa melawan Irak dan Filipina. Untungnya seluruh laga tersebut akan dihelat di markas timnas Indonesia. Berita selanjutnya, Erick Thohir resmi beri keringanan untuk target Shin Tae-yong agar bisa segera perpanjang kontrak. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, mengaku telah melakukan menjalin pembicaraan dengan PSSI mengenai perpanjang kontraknya. Namun, ia mengaku ada satu target terlebih dahulu yang harus dipenuhinya dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sukses membawa timnas Indonesia senior ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar baru-baru ini. Itu merupakan salah satu target ambisius yang diminta PSSI sebagai bahan penilaian perpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan itu, yang akan habis Juni mendatang bersama timnas Indonesia. Setelah itu, STY kini dibebani target mencapai fase gugur bersama timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April nanti. Saya sudah berbicara dengan Ketua PSSI, Erick Thohir tentang perpanjangan kontrak di timnas Indonesia, beber Shin Tae-yong dikutip dari media Korea Selatan, Base 11, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Kami membahas target timnas Indonesia mencapai 16 besar Piala Asia 2023 yang sudah tercapai, dan juga dengan timnas U23 nanti ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, tambah pelatih berusia 54 tahun itu. Shin Tae-yong menjelaskan akan ada diskusi lanjutan setelah Piala Asia U23 2024. Pasalnya, kontraknya bersama timnas Indonesia akan selesai pada Juni mendatang. Jika kedua target itu berhasil dicapai, bukan tak mungkin sang juru taktik akan memperpanjang masa baktinya bersama skuad Garuda. Apalagi, STY buka-bukaan masih ingin tetap ada di Indonesia. Sekarang, saya perlu memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak, sambung Shin Tae-yong. Baik PSSI maupun saya dapat melakukan banyak diskusi dari posisi kami. Bagaimanapun, Ketua PSSI dan saya fokus secara profesional pada tugas kami, pungkasnya. Adapun Piala Asia U23 2024 akan berlangsung pada April mendatang. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Masalahnya adalah kejuaraan itu bukan agenda resmi FIFA. Tentu menjadi tantangan Shin Tae-yong andai pemain-pemain terbaik tidak dilepas oleh klubnya masing-masing.